Anda mungkin selama ini mikir kalau ada orang yang bohong di depan Anda, mereka pasti bakal buang muka kan? Kayak kelihatan gugup atau nggak berani natap mata Anda secara langsung. Iya, itu kan mitos klasik yang sering banget kita dengar ya. Nah, persis. Tapi tahukah Anda, sebuah studi justru nemuin kalau 70% pembohong itu bakal natap mata Anda secara langsung, tajam, dan lekat tanpa berkedip loh. Wow, 70%. Itu angka yang lumayan bikin merinding sih. Bener banget. Hari ini kita bakal membedah anatomi kebohongan. Dan ternyata, apa yang kita percaya selama ini seringkali kebalik 180 derajat dari realitas. Itu titik awal yang sangat mengubah cara pandang kita. Karena gini, ketika kita sadar insting dasar kita soal kebohongan di dunia fisik aja bisa salah total, kita mulai paham kenapa di dunia digital kita jauh lebih gampang lagi terperosok. Sepakat. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Di meja saya ini udah ada tumpukan sumber yang luar biasa buat Anda yang lagi dengerin. Ya, sumber kita lumayan padat hari ini. Betul, ada jurnal psikologi sosial Empathea, terus artikel medis dari Hello Sehat dan Halodoc, catatan dari Diskomfinfo, sampai data resmi Kominfo, dan jurnal akademis kayak Jurnalia dan JTIK. Komplit banget ya. Sangat komplit. Dan misi kita hari ini spesifik banget untuk Anda. Kita mau bongkar misteri yang tiap hari ada di layar ponsel Anda. Mengapa otak manusia yang secara evolusi pinter banget ini, malah sering dengan sukarela ditipu oleh hoaks? Dan dalam membedah itu, kita nggak bakal cuma nyalahin koneksi internet atau kurang edukasi ya. Kita bakal masuk ke tengkorak Anda. Membedah anatomi biologi otak, logika emosi, sampai modus penipuan gebiar hadiah yang lagi marak banget nguras rekening belakangan ini. Oke, mari kita mulai dari hardware-nya dulu nih, yaitu otak kita sendiri. Kalau dari data Detik Health, ada satu bagian kecil di otak yang tugasnya kayak satpam super cepat. Namanya amigdala. Ya, amigdala. Sangat krusial itu. Kan selama ini kita mikir hoaks nyebar karena orang kurang literasi aja. Tapi ternyata ini masalah biologis. Gimana sih sebenarnya si amigdala ini kerja pas kita baca pesan berantai di grup WhatsApp? Sebenarnya dia itu lebih dari sekedar satpam. Amigdala itu alarm purba kita. Fungsinya buat memproses rasa cemas, takut, dan ancaman secara instan. Instan kayak refleks gitu ya? Betul. Coba bayangin Anda hidup 10.000 tahun lalu. Lagi jalan di hutan, terus ujung mata Anda nangkap sesuatu yang panjang dan melingkar di tanah. Ular pastinya. Nah, amigdala Anda nggak bakal kirim sinyal pelan-pelan ke otak depan buat bilang, mari kita evaluasi corak sisiknya, apakah ini ular berbisa atau cuma akar pohon. Waktu sekitar 3 detik, dan dalam 3 detik Anda udah mati. Jadi, amigdala langsung ambil alih sistem saraf Anda dan teriak, lompat. Ini murni refleks bertahan hidup. Oh wow, jadi ini semacam fitur keselamatan bawaan pabrik ya dari nenek moyang kita. Tepat sekali. Tapi masalahnya di era modern ini, ularnya itu bentuknya bukan lagi reptil di hutan. Tapi huruf kapital semua di grup WhatsApp yang isinya bahaya virus baru, gitu kan? Iya. Atau isu politik panas. Kalau ada info digital yang memicu ketakutan Anda, atau malah pas banget sama afiliasi politik apapun yang Anda yakini, amigdala bakal bereaksi persis kayak lihat ular tadi. Berarti dia langsung ngasih lampu hijau buat dipercaya. Betul. Informasi itu lolos masuk tanpa ngelewatin lapisan rasional otak Anda. Dan ironisnya nih, kalau infonya berupa fakta yang bertentangan sama keyakinan Anda, otak malah ngelihat itu sebagai ancaman identitas dan langsung memblokirnya. Ditambah lagi, ada temuan dari Hello Sehat yang bilang kalau ngebaca fakta yang kompleks itu secara harfiah bisa bikin sakit. Secara harfiah ya, menyakitkan buat otak. Iya, otak kita ngelepasin hormon dopamin, hormon kebahagiaan itu, tiap kali Anda nerima hoax yang sederhana dan sensasional. Tapi giliran disuruh baca fakta yang jelimet dan banyak area abu-abunya, bagian otak yang ngatur rasa muak dan sakit malah nyala. Itu karena berpikir analitis nguras kalori secara masif. Otak kita beratnya cuma sekitar 2% dari total tubuh, tapi dia nyedot sampai 20% energi harian kita loh. 20%. Pantesan otak selalu nyari cara buat hemat energi ya. Makanya, memproses kebohongan yang simple dan ngaduk-ngaduk emosi itu jauh lebih hemat energi ketimbang nyoba mahamin jurnal ilmiah tebel. Pantas saja, data dari Diskominfo nyebutin kalau lebih dari 60% orang itu nge-share berita di medsos cuma baca judulnya doang. Judulnya sensasional, klik terus share.
Otak kita ini ibarat pelanggan fast food yang males ya. Maunya yang instan, gurih, langsung kenyang, walaupun nutrisinya nol. Nah, ini bawa saya ke pertanyaan yang lumayan pedes nih buat Anda. Apakah ini berarti secara biologis manusia memang didesain untuk males mikir dan lebih suka kebohongan manis daripada fakta yang pahit? Pertanyaannya menarik, tapi ini bukan soal kemalasan dalam artian moral ya. Ini murni insting bertahan hidup yang udah nggak relevan sama lingkungannya. Nggak relevan gimana tuh? Dulu, di zaman purba, merespons rumor dengan cepat itu bisa nyelamati nyawa dari serangan suku lain. Masalah fatalnya, sekarang hardware otak purba ini dipaksa jalan di abad 21. Berhadapan sama banjir informasi setiap detik? Bener, dan berhadapan sama algoritma yang memang sengaja dirancang buat ngeeksploitasi insting tersebut. Oke, masuk akal. Otak nyari jalan pintas buat hemat energi. Tapi tunggu dulu, kalau kita memang mau hemat energi, kenapa orang-orang justru proaktif banget ngabisin waktu berjam-jam buat berdebat dan nyebarin hoaks di grup keluarga? Bukannya itu buang energi? Nah, disinilah letak paradoksnya. Ada temuan bagus dari A&D Learning dan Antara soal bias konfirmasi dan disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu perasaan nggak nyaman secara mental itu ya? Betul, kita punya kecenderungan bawaan buat terus nyari bukti yang membenarkan opini kita sendiri. Kalau ada fakta baru yang nentang, kita ngalamin disonansi kognitif. Rasa nggak nyaman ini setara loh sama rasa sakit fisik yang ringan. Oh, pantesan. Jadi alih-alih ngaku, teori konspirasi yang saya percaya ini salah, kita mending nyari 10 video YouTube abstrak lain buat ngedukung teori itu, biar rasa sakit mentalnya hilang. Tepat. Intinya mempertahankan ego. Hoaks itu ngasih jalan keluar instan karena dia menyajikan logika emosi. Logika emosi? Menarik. Hoaks nggak peduli data empiris. Dia memicu harapan, marah, dan yang paling krusial itu sense of belonging, rasa keanggotaan. Kayak pas Anda nyebarin rahasia elit global, Anda merasa jadi pahlawan di grup itu. Iya, Anda merasa tervalidasi dan diakui. Putin, kalau nggak semua hoax disebar karena niat jahat. Banyak orang nyebarin hoax obat tradisional palsu justru karena didorong oleh perilaku prososial dan empati. Empati? Kok rasanya nggak masuk akal? Terdengar kontradiktif ya memang. Kan biasanya hoax itu dibikin sama scammer atau buzzer yang niatnya memang mau ngerusak. Gimana ceritanya niat baik dan empati malah nyebarin hoax? Saya paham keraguan Anda. Memang benar si arsitek atau pembuat awal hoax itu hampir pasti punya motif jahat, entah finansial atau politik. Tapi para distributor gratisnya. Maksudnya paman atau bibi kita di grup WhatsApp? Nah itu, motivasi mereka beda banget. Di tengah krisis kayak pandemi, rasa takut kehilangan keluarga itu kan tinggi banget. Terus mereka nerima pesan berantai soal rebusan daun tertentu yang katanya bisa nyembuhin virus dalam 2 jam. Jadi niat utama mereka itu murni mau nyelamatin nyawa keluarganya yang lagi sakit. Tepat di titik itu, kepanikan dan empati mereka ngambil alih sepenuhnya. Logika rasional jadi teredam oleh urgensi emosi. Mereka mikirnya, lebih baik di-share siapa tahu benar daripada keluarga celaka, begitu ya? Betul sekali. Empati buta inilah yang bahaya. Niat baik yang nggak dibarengi literasi justru mempercepat penyebaran disinformasi. Jadi dorongan buat nolong orang itu bisa sama merusaknya dengan niat jahat, kalau alatnya adalah kebohongan. Wow, ini benar-benar ironi yang tragis ya. Penyebar hoax di grup keluarga belum tentu orang jahat, tapi korban dari empati mereka sendiri. Sangat tragis memang. Teknologi sekarang tuh mengeksploitasi ini secara brutal. Saya lihat data Kominfo di jurnal Liana, angkanya fantastis. Iya, yang soal belasan ribu hoax itu kan. Betul, sampai Mei 2023 aja ada 11.642 konten hoax. Dan kategori yang paling tinggi itu penipuan. Modus penipuan ini udah berevolusi jauh loh dari sekedar SMS meminta pulsa zaman dulu. Sekarang yang marak apa tuh? Yang paling merusak sekarang itu modus gebyar hadiah. Kayak giveaway palsu yang masif banget di TikTok, X, dan Facebook. Oh iya, sering banget lihat itu. Mereka eksploitasi orang yang lagi terdesak ekonomi kan? Pakai iming-iming hadiah uang tunai gede, seolah-olah dari artis terkenal. Ya, dan ujung-ujungnya korban disuruh klik tautan atau link phishing. Nah, buat Anda yang dengerin dan belum familiar, tautan phishing ini ibarat Anda ngasih kunci rumah ke perampok. Cuma karena mereka janji mau ngasih TV gratis. Analogi yang pas, begitu Anda masukin data, mereka nyuri kode OTP ponsel Anda dan langsung nguras saldo rekening sampai 0. Serem banget.
Di Jurnalia juga peneliti nangkep layar komentar-komentar netizen ya. Betul, dan ngebacanya tuh bikin prihatin. Banyak yang komen kayak, aku hampir aja kak ketipu. Disuruh ngisi saldo 350.000 dulu sebagai syarat pencairan. Gila ya. Target mereka orang yang lagi putus asa. Harapan yang gede banget itu nutup paksa fungsi rasional korteks depan otak mereka. Harapan palsu yang dirancang dengan sangat akurat. Ini memicu pertanyaan pedas lagi nih buat Anda. Kan tiap ada kasus gini, narasi dari pemerintah atau media selalu bilang, ayo tingkatkan literasi digital, jadilah netizen pintar. Selalu ke pengguna ujungnya ya, betul. Bukannya nggak adil kalau kita cuma nyalahin masyarakat. Sementara platform media sosial itu sengaja ngerancang algoritma yang eksploitasi ketamakan dan ketakutan kita murni demi engagement. Anda nekan titik pusat dari masalah strukturalnya. Jurnal JTK dan IA secara mendalam nyorotin masalah algoritma echo chamber ini. Gimana tuh penjelasannya? Media sosial pada dasarnya kan nggak pernah dioptimalkan buat nyebarin kebenaran objektif. Tujuannya cuma satu, nahan perhatian Anda selama mungkin di layar, biar mereka bisa jualan iklan. Dan apa yang paling nahan perhatian mata manusia? Emosi ekstrim, marah, takut, atau iming-iming kekayaan instan tadi. Jadi echo chamber tuh gimana kerjanya? Ibarat Anda teriak di dalam gua yang dalam, dan satu-satunya yang Anda dengar ya pantulan suara Anda sendiri. Platform berhatiin apa yang bikin Anda bereaksi, terus mastiin feed Anda isinya cuma konten yang membenarkan reaksi itu. Jadi ini pertarungan yang nggak seimbang dong. Sangat asimetris. Anda nuntut otak manusia purba buat tarung tangan kosong lawan superkomputer yang proses miliaran data per detik buat nyari kelemahan spesifik Anda. Makanya regulasi ketat buat platform itu sebenarnya lebih mendesak daripada sekedar nyuruh orang ikut kelas literasi ya. Mutlak diperlukan. Nggak bisa cuma ngandalin literasi individual aja. Transisi yang menarik nih. Di dunia digital, algoritma nyembunyiin semua tanda bahaya. Tapi gimana kalau kita pindahin lensa ini ke dunia nyata? Maksudnya pas kita ketemu langsung sama pembohongnya? Iya, kan kalau di dunia maya sinyal fisik itu hilang. Radar otak kita buta. Lantas, apa efeknya ke anatomi otak kalau kita tiap hari ngonsumsi hoaks tanpa filter fisik ini? Ada satu prinsip dasar ilmu saraf yang dikutip Antara, bunyinya, neurons that fire together, wire together. Sel saraf yang aktif baruan bakal terhubung secara permanen. Istilah awamnya mungkin bisa karena biasa. Tapi ini dalam skala biologi ya. Betul banget. Ini proses pembentukan jaringan fisik di dalam tengkorak kita. Kalau Anda baca kebohongan yang sama tiap pagi, otak Anda secara fisik ngebangun dan nebalin jalur saraf baru. Terus lama-lama otak ngunci kebohongan itu sebagai kebenaran mutlak? Persis. Dan ngebongkar keyakinan ini di kemudian hari luar biasa susahnya, karena Anda harus ngelawan struktur anatomi saraf yang udah terlanjur mapan. Ngeri banget ya? Nah, kembali ke poin awal kita soal fisik tadi, ada artikel Hello Sehat dan dokumen skrip soal deteksi kebohongan di dunia nyata. Ini yang matahin mitos tadi. Yang soal kontak mata dari studi University of Michigan tahun 2015 itu? Ya. Kan 70% pembohong malah natap mata kita tajam dan lekat. Kenapa mereka lakuin itu? Mereka natap Anda tanpa kedip itu bukan karena jujur, tapi karena mereka lagi pakai seluruh kapasitas mental buat ngemonitor wajah Anda. Mereka ngecek apakah orang ini termakan ceritaku atau enggak gitu ya? Tepat. Selain tatapan, sistem saraf otonom mereka juga bereaksi keras. Tubuh sadar kebohongan ini ancaman sosial, jadi sistem pertahanan ambil alih. Makanya suka ada yang tiba-tiba keringat dingin padahal AC nyala ya? Iya, ada juga fluktuasi aliran darah yang ngubah suhu wajah dan leher, bikin sensasi gatal mendadak di bawah kulit. Pantesan kalau orang bohong suka tanpa sadar garuk hidung atau leher. Gerakannya kaku, karena mereka mencoba mengontrol itu. Dan ini detail mekanis favorit saya dari semua sumber hari ini. Pas kita jujur, otak tuh rileks karena cuma ngakses memori. Katanya cuma butuh 4 bagian otak yang kerja. Tapi pas berbohong, Ada 9 bagian otak yang harus nyala barengan. lonjakan beban kognitifnya sangat ekstrim itu. 9 bagian, serius? Karena otak harus bikin kronologi palsu dari nol, kan? Terus mastiin ceritanya logis. Mantau mikro ekspresi lawan bicara dan nahan memori kejadian asli biar nggak keceplosan. Itu kayak buka 9 aplikasi game berat di ponsel sekaligus. Baterainya pasti langsung merosot tajam. Berbohong langsung itu butuh energi masif. Dan baca ekspresi kebohongan dari wajah orang juga butuh energi besar dari pendengarnya. Karena otak kita maunya hemat energi, kita sering luput nangkep tanda ini di dunia nyata.
Apalagi di dunia maya yang cuma ada foto profil palsu. Nggak ada keringat dingin yang bisa dianalisis di WhatsApp. Halodoc dan Diskominfo bilang kita butuh vaksin kognitif. Vaksin yang dimaksud di sini konsep bernalar kritis. Harus sekolah tinggi dulu dong. Sama sekali nggak. Secara medis, bernalar kritis itu cuma soal kemampuan kognitif buat narik rem tangan. Maksudnya misahin respons emosional primitif dari amigdala tadi. Betul, dan ngasih waktu buat korteks prefrontal Anda untuk ambil keputusan pakai fakta. Ini bukan cuma biar nggak ketipu kan, berdampak ke kesehatan mental juga. Sangat. Kalau Anda terus-terusan merespons isu hoax yang mancing marah tiap hari, sistem saraf terkunci di mode fight or flight. Stres kronis ya jadinya. Ya, kadar kortisol melonjak, gampang cemas dan lelah mental parah cuma karena ancaman fiktif. Langkah praktisnya apa nih buat pendengar kita? Diskominfo dan Antara nyaranin praktek mindful reading atau baca dengan kesadaran penuh. Jangan baca info sensasional pas lagi capek mental di kereta sepulang kerja. Pertahanan rasional Anda lagi di titik terendah itu. Dan ada aturan emas mekanis nih. Tahan diri 10 detik penuh sebelum neken tombol share. 10 detik itu bukan angka acak loh. Itu waktu biologis yang diperluin biar lonjakan emosi dari amigdala reda. Supaya jalan tol ke otak rasionalnya kebuka ya. Betul. Dalam jeda itu Anda bisa nanya, sumber ini jelas nggak otoritasnya? Kapan tanggal rilisnya? Dan kenapa konten ini bikin saya emosi banget? Intinya, jangan biarin ibu jari Anda nari di layar lebih cepat dari kecepatan otak memproses informasi. Kalau ditarik kesimpulan besarnya, literasi digital itu bukan soal jago pakai aplikasi baru, tapi penguasaan atas impuls biologi sendiri. Seni menunda reaksi emosional. Seni menunda reaksi emosional? Frase yang luar biasa. Hari ini kita udah bedah dalam banget anatomi kebohongan. Dari amigdala yang nyambut ketakutan, dopamin yang bikin candu, sampai empati yang bajak akal sehat. Dan bagaimana raksasa teknologi ngubah kelemahan itu jadi miliaran dolar? Untuk Anda yang masih dengerin, ingat satu hal. Di era digital ini, mata uang paling berharga itu bukan kripto, tapi perhatian dan emosi Anda. Jangan kasih gratis ke pemanipulator. Biasakan mundur selangkah dan pertanyakan narasi apapun, apalagi yang bikin Anda merasa terlalu nyaman atau terlalu marah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Hari ini kita bahas otak yang ngeluarin dopamin pas nerima hoaks yang gampang dicerna. Di sisi lain, kecerdasan buatan atau AI sekarang makin mahir bikin video dan suara palsu yang emosinya kerasa nyata banget. Makin susah dibedain dari realitas ya. Persis. Pertanyaan saya untuk Anda, di masa depan nanti, ketika kebohongan buatan mesin terasa jauh lebih menenangkan dan terlihat lebih nyata daripada kehidupan itu sendiri, apakah Anda masih punya keinginan murni untuk mencari kebenaran, sekalipun kebenaran itu sangat berantakan dan menyakitkan? Pertanyaan yang berat tapi harus dijawab oleh kita semua. Sesuatu untuk Anda pikirkan malam ini. Sampai di sini dulu eksplorasi kita. Dunia digital memang penuh jebakan. Tapi dengan nalar kritis, Anda pegang kendali penuh atas kewarasan Anda. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.